Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Albaki, mahasiswa S1 Unsia, S1 PJJ Manajemen. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan terkait analisis penerapan resource based theory dalam operasi internasional studi kasus pada perusahaan Grab Holding Incorporated. Oke, pada malam hari ini saya akan memaparkan terkait landasan teori dan konsep, resource based theory dan operasi internasional. Lalu ada kerangka konseptual RBT, yaitu klasifikasi sumber daya, kapabilitas dinamis, dan analisis VRIO. Lalu ada profil Grab Holding Incorporated, yaitu entitas multinasional dan super app di Asia Tenggara. Lalu ada analisis sumber daya strategis, yaitu penerapan RBT dalam operasi Grab. Lalu ada studi kasus mendalam, yaitu akuisisi Uber dan analisa VRIO, Grab versus Gojek. Dan terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi untuk implikasi praktis bagi manajemen operasi. Oke, kita masuk ke pemaparan pertama. Ini adalah landasan teori dan konsep terkait resource based theory dan operasi internasional. Oke, paradigma fundamental. RBT mempostulatkan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan ditentukan oleh kumpulan sumber daya internal yang unik, bukan sekedar reaksi terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan adalah sekumpulan sumber daya dan kapabilitas yang bersifat heterogen. Keunggulan tercapai ketika entitas bisnis mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan memproteksi aset-aset strategis yang tidak dimiliki pesaing. Sifat mobilitas yang rendah. Sumber daya yang menjadi basis keunggulan kompetitif harus memiliki mobilitas yang rendah. Kenapa malah rendah nih? Jadi maksudnya adalah tidak dapat dengan mudah dibeli atau dipindahkan antar perusahaan. Contohnya budaya organisasi, pengetahuan teknis, serta reputasi merek. Implikasi bagi manajemen. Fokus pada potensi internal, yaitu alihkan fokus dari analisis persaingan pasar menuju optimalisasi potensi internal organisasi. Lalu ada strategi operasi internasional, yaitu manajer dapat menentukan strategi terbaik untuk mengeksploitasi kekuatan internal di kancah global. Lalu ada akumulasi historis, yaitu sumber daya berharga adalah hasil akumulasi sejarah panjang dan tidak dapat diciptakan dalam semalam. Oke, kutipan kunci yang saya dapatkan di sini dari Barney tahun 1991 itu adalah perusahaan bukanlah sekedar unit yang bereaksi terhadap lingkungan industri eksternal, melainkan sekumpulan sumber daya dan kapabilitas yang bersifat heterogen. Selanjutnya, operasi internasional dalam konteks bisnis global. Operasi internasional merujuk pada segala aktivitas komersial yang dilakukan perusahaan di luar yurisdiksi nasional negara asalnya. Misalnya, transfer barang lintas negara, transfer jasa layanan digital dan fisik, lalu ada transfer teknologi baik IP dan know-how, serta ada transfer modal yaitu investasi dan funding. Tantangan utamanya nih ada adaptasi kapabilitas inti. Yaitu mentransfer kapabilitas inti ke pasar asing tanpa kehilangan esensi nilai kompetitif. Lalu ada kepatuhan regulasi lokal. Mematuhi regulasi dan preferensi lokal yang seringkali sangat kontra dengan antar negara. Penerapan RBT dalam operasi internasional. Pertama ada membedakan aset statis dan dinamis, yaitu membantu perusahaan multinasional membedakan antara aset yang bersifat statis dan kapabilitas yang bersifat dinamis. Lalu kedua ada mengatasi hambatan pasar dengan cara menggunakan sumber daya internal untuk mengatasi hambatan yang muncul di negara tujuan. Yang ketiga ada efisiensi operasi. Efisiensi ya tidak hanya diukur dari penghematan biaya logistik, melainkan dari pemanfaatan keunikan internal. Rangka analisis VRIO. VRIO. Sebelumnya VRIO ini adalah kepanjangan ya, yaitu value yang berarti bernilai, rarity artinya langka, inimitability artinya sulit ditiru, serta organization atau terorganisir. Nah, penjelasannya adalah kerangka VRIO adalah instrumen evaluasi untuk menentukan apakah suatu sumber daya atau kapabilitas dapat menjadi pilar keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui 4 dimensi pertanyaan kritis. Yang pertama, bernilai atau value. Sumber daya membantu perusahaan mengeksploitasi peluang eksternal atau menetralkan ancaman dari lingkungan bisnis. Tanpa nilai,
Sumber daya hanya menjadi beban operasional. Lalu ada yang kedua, langka atau rarity. Sumber daya yang bernilai sulit ditemukan di pasar dan hanya dikuasai oleh segelintir entitas bisnis. Ini nilai plus juga nih. Jadi, jika banyak pesaing memilikinya, hanya tercipta kesetaraan kompetitif. Lalu ada sulit ditiru atau inimitability. Inti keunggulan berkelanjutan, biaya atau kerumitan untuk meniru sangat tinggi. Kerumitan sosial dan ketergantungan pada sejarah panjang. Jadi, pesaing menyadari nilainya tetapi mustahil menduplikasinya. Lalu juga ada organization atau terorganisir. Perusahaan memiliki struktur, sistem kontrol, dan budaya yang tepat untuk mendukung eksploitasi aset. Tanpa dukungan organisasi mumpuni, potensi strategis tidak terwujud. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke profil perusahaan Grab Holding Incorporated, yaitu entitas multinasional dan super app di Asia Tenggara. Transformasi fenomenal. Grab mempresentasikan salah satu fenomena bisnis yang paling signifikan dalam dekade terakhir di kawasan Asia Tenggara. Bermula sebagai aplikasi pemesanan taksi sederhana bernama MyTaxi di Malaysia, perusahaan ini telah bertransformasi secara radikal menjadi sebuah super app yang menyediakan ekosistem layanan digital terintegrasi. Cakupan operasi multinasionalnya ini di sini adalah Grab mengelola operasi yang sangat kompleks di 8 negara sekaligus dengan karakteristik pasar yang sangat terfragmentasi. Yang pertama ada Singapura, lalu ada di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Ekosistem super app Grab ini terbagi menjadi 5. Pertama ada Grab Transport, yaitu untuk mobilitas dan logistik yang kita tahu kayak Grab Bike, Grab Car, itu masuk ke dalam produk ini. Lalu ada Grab Food, di sini juga yang pertama kali mencetus Grab Order, Group Order, maaf. Pertama kali adalah Grab. Itu termasuk salah satu keunikannya. Lalu ada juga Grab Mart dengan pasar regional. Jadi penjualan Grab regional kalau nggak salah. Grab Mart regional. Jadi dia memesan posisinya itu berapa kilometer di daerah penggunanya. Lalu ada GrabPay yaitu pembayaran digital serta ada GrabFin itu adalah layanan keuangan. Manifestasi RBT dalam praktik. Keberhasilan Grab dalam melakukan ekspansi internasional secara masif merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip RBT atau Resource Based Theory dalam tingkat praktis. Strategi globalization. Grab tidak hanya memindahkan model bisnisnya dari satu negara ke negara lain, melainkan melakukan rekonfigurasi aset internal secara terus-menerus. Oke, pencapaian finansial Grab tahun 2025 ini adalah tonggak bersejarah. Tahun 2025 menandai tonggak bersejarah bagi Grab dengan pencapaian laba bersih pertama sepanjang sejarah perusahaan. Jadi yang kita ketahui banyak perusahaan seperti Grab ini yang membuat suatu ekosistem perusahaan digital super app itu tidak mencetak laba dan pada tahun 2025 ini Grab baru pertama kali mencetak laba bersih. Membuktikan keberhasilan strategi berbasis sumber daya. Pertama laba bersihnya itu ada 200 juta. Dibandingkan tahun 2024 itu masih minus 158 juta dolar. Pendapatan 3,37 miliar dolar, miliar dolar. Rekor tertinggi itu plus 20% YoY. Adjusted EBITDA itu ada 500 juta dolar, profitabilitasnya kuat itu plus 60 YoY, year on year. Lalu ada pengguna aktif ini 50 juta plus plus lebih dari 50 juta lebih monthly transacting. Jadi ada transaksi dalam sebulan itu lebih dari 50 juta kali. Pangsa pasar itu ada food delivery SEA. SEA ini eh ASEAN ya, Southeast Asia, Southeast Asia ya. SEA itu Southeast Asia, food delivery Southeast Asia itu ada 55% pangsa pasarnya. Lalu untuk on demand GMV itu total ada 22,1 eh miliar dolar, naik sebesar 21% year on year.
Serta ada program buyback. Grab mengumumkan program pembelian kembali saham senilai 500 juta dolar validasi strategi jangka panjang. Analisis sumber daya strategis. Penerapan RBT dalam operasi Grab. Hmm. Sumber daya tak berwujud data dan algoritma. Database pemetaan lokal dan yang mendalam dalam kerangka RBT, sumber daya tak berwujud merupakan aset yang paling sulit untuk diduplikasi oleh kompetitor. Grab telah berhasil membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui kepemilikan atas database pemetaan lokal yang sangat mendalam. Di banyak kota besar Asia Tenggara, sistem alamat seringkali tidak terstruktur dan kondisi lalu lintas sangat fluktuatif. Grab menginvestasikan sumber daya masif untuk mengembangkan solusi unik. Lalu juga ada algoritma hyperlocal. Algoritma hyperlocal mampu memetakan gang-gang sempit dan jalan tikus yang seringkali tidak terdeteksi oleh penyedia layanan pemetaan global lainnya seperti Google Maps. Nah, ini bukti dari optimasi rute, waktu real time, prediksi permintaan. Lalu ada kecerdasan buatan atau machine learning. Kapabilitas teknologi mencakup penggunaan AI untuk machine learning terhadap pola perilaku perjalanan jutaan pengguna setiap harinya. Algoritma ini memungkinkan prediksi permintaan akurat, optimalisasi waktu penjemputan, dan penetapan tarif dinamis responsif. Lalu ada kriteria VRIO, inimitability, yang sulit ditiru. Keunggulan teknis ini memenuhi kriteria inability dalam kerangka VRIO. Jadi, kenapa Grab Holding ini Incorporated ini sulit ditiru? Pertama, waktu pembuatan atau developmentnya ini waktunya bertahun-tahun. Pesaing baru membutuhkan waktu sangat lama untuk menyamai akurasi datanya. Yang tadi kita tahu itu lebih detail dibanding Google Maps sekalipun karena dia mengoptimalisasikan rute, waktu real time, serta prediksi permintaan tadi. Lalu ada biaya riset yang luar biasa, investasi masif dalam pengumpulan dan analisis data hyperlokal. Ada juga akumulasi historis, data miliaran kilometer penjelajahan selama bertahun-tahun. Keunggulan yang kompetitif, akurasi prediksi permintaan, optimasi waktu penjemputan, tarif dinamis real time, serta efisiensi armada yang maksimal. Kapabilitas hubungan kemitraan sebagai aset strategis. Jaringan mitra yang sangat luas, salah satu pilar utama operasi internasional Grab adalah kemampuan mengelola jaringan mitra yang sangat luas, yang mencakup jutaan pengemudi dan ratusan ribu pelaku UMKM. Dalam pandangan resource-based theory, kemampuan mengelola hubungan ini merupakan kapabilitas organisasional yang sangat bernilai dan sulit untuk ditiru. Lalu juga ada Grab tidak memandang mitra pengemudi hanya sebagai kontraktor, melainkan sebagai bagian internal dari ekosistem bisnis yang harus diberdayakan. Dengan cara memberikan asuransi kesehatan, perlindungan komprehensif untuk mitra, lalu juga ada pembiayaan kendaraan, akses mudah ke kredit kendaraan. Jadi yang kita tahu driver-driver Grab itu bisa membeli suatu kendaraan dengan cara dicicil. Jadi memberikan memberikan bayaran setoran tiap harinya. Yang saya tahu, saya pernah beberapa kali interview driver-driver. Nah, skala jaringan mitra untuk mitra pengemudi Grab ini kita udah tahu sangat banyak ya, jutaan ya Bapak Ibu. Lalu juga ada pelaku UMKM ini juga ada ratusan ribu. Untuk data validnya saya belum mengetahui itu ada berapa. Integrasi UMKM dan digitalisasi. Integrasi UMKM ke dalam platform GrabFood dan GrabMart menciptakan jaringan logistik fisik yang kuat. Kapabilitas dalam melakukan digitalisasi perdagangan pasar tradisional merupakan langkah strategis yang sangat sulit ditiru oleh perusahaan teknologi global. Hambatan masuk atau entry barrier dengan membangun kedekatan emosional dan ekonomi dengan para mitra di tingkat akar rumput, Grab berhasil membangun hambatan masuk yang sangat kokoh. Kompetitor lain yang mencoba masuk ke pasar Asia Tenggara tanpa memiliki pemahaman sosiokultural yang serupa dan menghadapi kesulitan besar. Oke, tiga pilar sumber daya strategis Grab. Pilar satu ada teknologi GrabPay, ini di finance-nya, bagian keuangan. Ini kapabilitas layanan keuangan memberikan solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau unbanked. Nilai tambah besar ini masuk ke dalam VRAO tadi dengan
eh, dengan poin value ya atau nilai yang sangat besar di pasar berkembang Asia Tenggara. Lalu ada inklusi keuangan memperluas akses layanan keuangan digital. Pilar kedua ada infrastruktur logistik, integrasi multilayanan, integrasi antara GrabFood, GrabMart, dan Grab Express memungkinkan efisiensi armada. Lalu ketiga ada algoritma dinamis, prediksi permintaan akurat, kapabilitas dalam prediksi permintaan makanan dan transportasi di titik padat secara krusial. Oke. Studi kasus mendalam. Oke. Ada peristiwa yang signifikan dalam sejarah Grab ini adalah pengambilan operasional Uber oleh Grab pada Maret 2018. Langkah ini bukan sekedar ekspansi pasar, melainkan sebuah strategi resource based theory untuk mengonsolidasikan sumber daya strategis yang langka di kawasan tersebut. Latar belakang strategisnya, sebelum tahun 2018, persaingan menciptakan kondisi perang subsidi nih. Jadi yang seperti yang kita ketahui tadi, yang sebelum Grab mencetak laba bersih di tahun 2025, mereka itu perang subsidi. Jadi mengapa eh, perusahaan-perusahaan seperti Grab ini itu tidak mencetak laba karena mereka istilahnya bakar duit eh, dengan cara perang subsidi ini yang tidak berkelanjutan secara finansial. Nah, contoh, Uber memiliki modal besar namun kesulitan adaptasi pada lokal. Nah, sedangkan di Grab kapabilitas hyperlokal tadi kuat namun butuh skala lebih besar. Lalu ada aset strategis yang diserap. Dengan mengakuisisi Uber, Grab tidak hanya menghilangkan pesaing utama nih, tetapi juga menyerap aset-aset strategis dari Uber tersebut. Tiga aset utama yang diserap nih, ada aset data perjalanan. Grab mengintegrasikan jutaan dan titik koordinat dan preferensi pengguna dari aplikasi Uber ke dalam sistem mereka. Ada juga jaringan mitra pengemudi yang tadinya Uber masuk ke Grab. Pemindahan ratusan ribu mitra pengemudi Uber ke platform Grab meningkatkan rarity. Jadi rarity artinya jarang ya. eh Rarity jaringan armada. Lalu ada juga sumber daya finansial. Uber mengambil 27,5% saham di Grab, memberikan dukungan finansial dan akses ke pengetahuan teknologinya. Hasil strategis, dominasi pasar di 8 negara tadi, pengurangan kompetisi langsung, serta akses modal dan teknologi global. Oke, tantangan integrasi operasional pasca merger tadi antara Uber dan Grab itu pertama dalam prinsip RBT, organisasi adalah kunci. Dalam perspektif RBT, memiliki sumber daya saja tidak cukup. Perusahaan harus terorganisir. Untuk mengeksploitasinya, Grab menghadapi tantangan operasional yang masif saat melakukan migrasi sistem. Migrasi data pengguna, Grab harus memastikan bahwa jutaan pengguna Uber dapat berpindah ke aplikasi Grab tanpa hambatan teknis yang berarti. Sinkronasi riwayat perjalanan, transfer metode pembayaran, serta ada verifikasi akun dalam waktu yang singkat. Standarisasi layanan. Mitra pengemudi Uber yang terbiasa dengan standar operasi Uber harus dilatih kembali untuk mengikuti prosedur operasional Grab. Hal ini menuntut kapabilitas manajemen sumber daya manusia yang sangat adaptif. Serta ada hambatan regulasi lintas negara. Setelah merger, Grab menghadapi penyelidikan anti monopoli di beberapa negara seperti Singapura, Filipina, serta Vietnam. Otoritas persaingan usaha khawatir bahwa penguasaan sumber daya yang terlalu dominan akan merugikan konsumen melalui kenaikan tarif. Serta ada analisis VRIO ini setelah pasca merger untuk point value, efisiensi rute, dan waktu tunggu lebih pendek. Lalu ada rarity jaringan operasional gabungan yang sangat langka tadi. Terus ada immutability, hambatan masuk sangat tinggi bagi kompetitor. Serta organization berhasil mengelola transisi di 8 negara serentak. Oke, kita bandingkan nih antara Grab dan Gojek. Sama-sama super apps. Sama-sama sebuah perusahaan yang mengembangkan super apps, membuat ekosistem. Oke. Persaingan antara Grab dan Gojek sekarang adalah bagian dari Goton ya, Gojek. Merupakan studi kasus paling relevan untuk menguji resource based teori di Asia Tenggara. Kita bandingkan. Pertama, dari segi value, skala internasional kalau untuk Grab. Sedangkan Gojek ini hanya integrasi lokal mendalam. Nah, di sini Grab skalanya luas di 8 negara Asia Tenggara, keunggulan bagi pengguna lintas batas yang menginginkan satu aplikasi konsisten. Sedangkan Gojek lebih ke kedalaman integrasi di Indonesia dengan layanan spesifik seperti GoClean.
Gomez dan Go Message menciptakan ketertarikan emosional tinggi. Serta contohnya lagi ada Go Transit. Di Grab belum ada ya setahu saya. Rarity, akses investor global. Kapabilitas mengelola hubungan dengan SoftBank dan Uber memberikan akses modal besar untuk ekspansi cepat. Sedangkan untuk di Gojek, Rarity identitas karya anak bangsa. Ya, ini yang diambil oleh Gojek terkait Rarity-nya. Identitas merek karya anak bangsa sangat langka dan sulit ditiru. Loyalitas nasionalistik menjadi benteng pertahanannya. Selanjutnya untuk di inimitability dari Gojek, dari Grab itu ada algoritma hyperlokal, sedangkan di Gojek itu ada integrasi GoPay dengan UMKM. Nah, di Grab ini sistem algoritma memetakan gang-gang kecil dibangun melalui data miliaran kilometer perjalanan selama bertahun-tahun, sedangkan di Gojek itu integrasi pembayaran dengan UMKM di pasar tradisional. Indonesia menciptakan jaringan fisik yang sangat sulit ditiru. Lalu juga ada organization operasi multinasional di Grab. Ini adalah pusat R&D global di Singapura, Seattle, dan Beijing dengan otonomi tim lokal di setiap negara. Sedangkan di Gojek itu ada dominisasi domestik sudah terintegrasi di Indonesia namun menghadapi tantangan saat mereplikasi model yang sama di pasar luar negeri. Oke, implikasi strategis perbandingan VRIO. Keunggulan kompetitif berkelanjutan Grab dalam operasi internasional berasal dari kemampuannya mengintegrasikan sumber daya modal, data teknologi, serta struktur organisasi global. Lalu kalau dari Gojek, keunggulan domestik Gojek. Sebaliknya, Gojek menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif bisa sangat kuat secara domestik melalui kedalaman budaya, yaitu identitasnya tadi, karya anak bangsa, serta integrasi ekonomi mikro jaringan UMKM yang mengakar. Namun sumber daya ini sulit dipindahkan atau low mobility ke pasar internasional tanpa modifikasi yang besar. Oke, prinsip RBT yang tegas, RBT yang tegas, tidak semua sumber daya berharga dapat ditransfer melintasi batas negara. Grab berhasil karena mereka mampu mengubah sumber daya lokal, data jalanan, dan mitra pengemudi tadi menjadi kapabilitas regional yang terorganisir secara masif. Transformasi kapabilitas data jalanan lokal itu algoritma hyperlokal regional, mitra pengemudi yaitu jaringan logistik terintegrasi serta pemahaman lokal yaitu strategi localization. Kesimpulan pada pemaparan kali ini yaitu adalah sumber keunggulan kompetitif. Jadi, saya menyimpulkan keunggulan kompetitif Grab tidak berasal dari satu produk tunggal, melainkan dari integrasi sumber daya tak berwujud, yaitu data, merek, dan kepercayaan mitra yang diorganisasi secara efektif di pasar Asia Tenggara yang sangat beragam. Prinsip RBT terbukti menjadi pembeda utama antara perusahaan yang hanya lewat di pasar internasional dengan perusahaan yang mampu mendominasi. Pertama, fokusnya pada sumber daya internal yang unik, pengembangan kapabilitas sulit ditiru, serta organisasi yang mendukung eksploitasi aset. Insight kunci pada uh, pemaparan ini yaitu keberhasilan Grab menunjukkan bahwa mobilitas rendah sumber daya tidak dapat dengan mudah dibeli atau dipindahkan adalah kunci keunggulan berkelanjutan. Ini adalah akumulasi data histori, budaya organisasi yang terbentuk, serta hubungan kemitraan jangka panjang. Validasi dari kesimpulan ini adalah pencapaian Grab pada tahun 2025, pencapaian laba bersih pertama yaitu 200 juta dolar dan pendapatan rekor 3,3 miliar dolar pada tahun 2025 memvalidasi keberhasilan strategi berbasis sumber daya yang telah diterapkan Grab selama bertahun-tahun. Selanjutnya, rekomendasi strategis untuk Grab Holding Inc. yaitu satu, penguatan R&D, Research and Development terpusat namun adaptif. Grab harus berinvestasi pada kecerdasan buatan, yaitu yang kita tahu sekarang sedang marak, yaitu artificial intelligence ini, untuk mempertahankan sifat sulit ditiru dari algoritma mereka. Jadi di sini ada pusat R&D global di Singapura, Seattle, dan Beijing, otonomi tim lokal untuk adaptasi serta inovasi berkelanjutan dalam machine learning atau AI. Dan kedua ada ekonomi hijau yang kita tahu juga sekarang yang lagi uh, apa ya, zero wasting untuk perusahaan-perusahaan go internasional.
Ini adalah pertama diversifikasi ke EV, jadi membangun kapabilitas baru dalam armada kendaraan listrik EV untuk merespons tuntutan global dan berkelanjutan. Serta ada Grab Finansial atau GrabFin, ekspansi layanan keuangan, ekspansi GrabFin dengan menggunakan data transaksi untuk kredit, scoring, dan inklusi keuangan. Target jangka panjang 2028, Grab menargetkan 1,5 miliar adjusted EBITDA dengan 80% adjusted free cash flow conversion pada tahun 2028 menunjukkan kepercayaan pada strategik berbasis sumber daya. Implikasi praktis bagi manajer operasi internasional. Pertama, ada perbedaan fundamental aset fisik versus kapabilitas. Aset fisik dapat dibeli dengan modal mudah direplikasi, serta kalau kapabilitas organisasi butuh waktu bertahun-tahun sulit ditiru. Serta ada perubahan fokus. Fokus harus dialihkan dari sekedar efisiensi biaya menuju pengembangan aset strategis yang memberikan nilai jangka panjang. Pelajaran dari Grab. Pertama, ada transformasi sumber daya lokal. Ubah sumber daya lokal menjadi kapabilitas regional yang terorganisir. Yang kedua, ada strategi localization. Standarisasi global dengan adaptasi lokal yang fleksibel. Serta yang ketiga, ada ekosistem terintegrasi. Ciptakan ekosistem yang mengunci penggunaan mitra. Mengunci pengguna dan mitra. Maaf. Lalu ada tantangan yang harus diwaspadai. Perlindungan kekayaan intelektual, lalu ada resiko kebocoran data lintas negara, serta ada fragmentasi regulasi antar negara dan persaingan dari kompetitor lokal. Eh, oke, baik. Cukup sekian pemaparan dari saya pada malam hari ini. Eh, Mungkin satu kata sebelum penutup, keunggulan kompetitif berkelanjutan lahir dari integrasi sumber daya internal yang unik dan tidak dapat ditiru. Itu yang perlu kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.